Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, di mana nanti kita akan berbicara dengan narasumber yang sangat bermanfaat untuk menambah ilmu kita. Yakni langsung saja kita panggil narasumber kita, yakni narasumber Alfa. Baik, selamat siang Syahril. Selamat siang, Alfa. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, kita berada di podcast kita ini membahas tentang bully. Ngomong bully nih, kalau untuk bully tersendiri itu sudah banyak ya. Iya. Kita ketahui banyak yang telah terjadi di bangku perkuliahan, Bahkan sejak pendidikan Iya, dasar. di jenjang pendidikan dasar sudah mulai ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat video berikut ini. Ya, anak nilainya jelek banget. Jadi sekolah ngapain sih? Bukannya belajar apa ya? Jelek banget nilainya. Nah, sini kamu sini. Dari mana kamu? Main terus kerja kamu. Kamu di sekolah belajar nggak? Belajar juga nilai kamu jelek banget. Bodoh banget kamu jadi anak. Jadi bawel. Nih, kamu bodoh banget jadi anak. Di sekolah itu banyak sekolah. Sekolah lagi, aku malu. Aku mau berhenti sekolah. Kan udah kita tonton ya apa ya? Iya, tadi Kita tonton video bully yang dimana di jenjang perkuliahan ataupun jenjang SD sudah mengalami hal tersebut. Menurut Alfa sendiri sebagai pemateri narasumber terkait dengan bully ini, bagaimana sih dampak dari orang yang pembuli atau masalah yang terlibat dari orang pembuli itu? Ya, jadi dari itu pertama sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu apa sih itu bully, ya kan? Iya. Bully itu kayak seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuatan untuk mengintimidasi, untuk dia menyakiti orang lain. Itu juga termasuk tindakan bully. Bahkan bully itu juga bisa bersifat hal yang sepertinya tidak kita anggap bully, tapi sebenarnya itu bisa menjadi terdapat salah satu tindakan bullying. Seperti contohnya misalnya nih, kan kalau misalnya kita udah temen akrab nih, begitu datang kita langsung kayak mukul dia apa gitu kan. Kalau itu kita udah temen dekat terus dia nggak Sekali kita lakukan, ya, ya. itu kan itu belum termasuk tindakan bully. Iya. Tapi begitu kita mukul orang terus dia merasa terintimidasi, dia merasa itu baru termasuk tindak bully. Bahkan kan hal seperti itu kadang masih kita biasa aja kan, tanpa kita sadari itu biasa saja. Tapi dia juga jadi itu termasuk tindakan bully. Bully juga bukan hanya itu. Perlu kita ketahui bully itu juga ada 3. Juga ada bully yang berbentuk fisik, berbentuk non fisik, dan juga bully mental. Seperti contohnya kalau kita bully fisik kan kayak tadi tuh, kita mukul orang, kita tendang orang, Sampai-sampai dia nangis ya. nah, itu bisa jadi. Nah, dan juga ada kalau yang bully non verbal, kayak kita ngatain dia nih ya. Kita ngatain dia, terus kita kayak mencemooh dia, kita memberi julukan kepada dia. Itu sebenarnya kayak kita manggil gendut lu, jelek lu, ini dasar bodoh. Tanpa kita sadari ya kan? Iya, tanpa kita sadari dia ada mati. Gue ngapain nih? Kenapa dia ada begitu ya? Kecuali kalau misalnya kita teman dekat emang kita udah sama-sama punya panggilan kan sama teman kan biasanya punya ya. Iya. Itu masih oke. Tapi kalau dia masih nanti bisa terintimidasi, tersinggung, itu termasuk hal bullying. Dan juga yang tanpa kita sadari begitu yang mental. Yang mental ini kayak kita, misalnya kita melihat orang udah tempat di situ juga termasuk tindakan bullying. Bahkan sekarang kayak ngeremehin orang gitu, kayak kita ledekin dia kayak gitu ke dia, terus yang kayak kita ngepak gitu tangan gitu ke dia, itu juga termasuk tindakan bullying sekarang. Bahkan yang paling paling tersakiti itu yang
berdampak mental itu ya. Nah itu yang mental itu lebih parah kan, mungkin kalau fisik kita dipukulin, kan itu ya sebentar aja. Ya tapi mental itu justru akan lebih lama. Membekas ya. Itu membekas hati, dan itu juga dia mungkin akan lebih lama untuk membangkitkan mentalnya kembali kan. Terus juga ada di satu tindakan bully yang paling sering terjadi saat sekarang ini. Kan kita ketahui juga sekarang zaman yang dekat ya. Iya. Bully, cyberbullying. Iya. Cyberbullying yang bully di dalam dengan teknologi seperti di media sosial. Kan banyak di sekarang ya. Facebook, Banyak di media sosial yang mereka itu saling mencemooh satu sama lain, saling membuli satu sama lain. Bahkan ada juga yang membuat akun fake hanya untuk membuli orang kan. Itu juga termasuk tindakan cyberbullying. Awal mulanya dari komentar ya. Nah, itu cyberbullying itu juga sekarang sudah ada kasusnya, sudah ada pihak kepolisian yang sudah ditugaskan untuk Memantau ya. orang tersebut ya, untuk melihat nih ada cyberbullying. Nah itu bisa ditangkap sekarang itu, jadi harus hati-hati mereka yang cyberbullying kan. Terus juga kalau kita lihat dari video yang tadi kita tonton, itu salah satu dampak orang yang dia bisa menjadi pembuli itu karena kurang kasih sayang orang tua. Iya. Sampai orang tuanya Iya. Kan jadi nama juga seorang anak dia dibully orang tuanya, dia kurang kasih sayang daripada orang tuanya. Lalu dia melampiaskan kesal itu kepada temannya. Lalu dia membuli temannya, dia mencemooh temannya, dia menyakiti temannya. Itu alasan seorang menjadi pembuli itu karena dia kurang kasih sayang kepada orang tuanya, atau mungkin dia kurang perhatian. Jadi dia mencari perhatian kepada orang lain agar orang lain itu memperhatikan dia gitu, biar dia kayak jagoan nih, biar dia dapat perhatian gitu kan, biar dapat keren. Nah, sekarang kita udah berbeda tempat. Kita refreshing ya. biar adem jadi. Oke, kita udah berbicara tentang bully tadi kan ya. Bisa mulai dia jadi pembuli. Iya. Nah, sekarang kita bertanya bagaimana tindakan para guru ataupun para diri kita sendiri ataupun selingkuhan kita ya untuk mencegah meminimalisir ini. Dan juga bagaimana sih pembuli ini bisa ataupun korban ini maksudnya ya korban bully ini bisa bangkit lagi akibat orang yang membuli dia gitu. Gimana menurut? Nah jadi yang kita lihat juga tadi kan, mereka jadi pembuli karena mereka kurang kasih sayang dari orang tuanya, karena mereka juga sering diomeli oleh orang tuanya, sehingga mereka merasa kesal, mereka butuh perhatian, dan itu mereka mengaplikasikannya, mereka melampiaskannya kepada teman mereka kan. Tadi kan? Iya, dan juga bagaimana cara yang kita bisa meminimalisir ini, ada dua orang yang berperan sangat penting. Ada dua golongan lah yang berperan sangat penting. Yang pertama guru, dan yang kedua itu orang tua. Yang pertama guru, yang sudah pasti, misalnya kan kita berbicara bully di dalam dunia pendidikan kan. Misalnya guru, mereka itu harus bisa memantau, mereka harus bisa mengenali sifat-sifat peserta didiknya, sifat-sifat muridnya kan, dan juga ketika mereka melihat, kan kebanyakan nih yang korban-korban bully ini jarang nih ya, mau ngomong, mau buka suara. Jadi ketika misalnya mereka melihat ada korban bully, harus mereka tanyai, mereka dekati, dan juga sehingga nanti bisa begitu korban bully ini mau bercerita, nah kan otomatis kita sudah tahu nih apa pembulinya ini. Kita harus bertindak tegas kepada mereka. Dan juga untuk orang tua itu orang tua harus bisa mendidik anaknya agar anaknya tidak berperilaku seperti itu kan. Dan juga seharusnya orang tua itu bisa memberi kasih sayang kepada anak-anaknya, bisa memberi perhatian, sehingga anak-anaknya itu enggak ngebully orang, enggak caper kan. Itu dia ngebully orang kan biar caper, biar dia diperhatiin sama orang kan. Nggak kayak tadi kan langsung main tampar. Iya, seharusnya itu nggak boleh dilakukan seperti itu. Dan juga bagaimana sih cara itu agar orang-orang yang kena bully, yang jadi korban bully itu mereka bisa menjadi bangkit, mereka bisa menjadi diri mereka seperti sebelumnya. Itu ada banyak faktor yang bisa membuat mereka bangkit. Dan kita ketahui kalau orang yang kena bully itu pasti mereka mentalnya kena kan, mereka juga jadi malas lagi, mereka jadi putus asa. Itu cara itu pertama dari diri mereka sendiri. Mereka itu harus ada kemauan untuk bangkit. Iya, mereka harus kuat kan. Jadi kayak yang pernah kita lihat juga kan, ada kasus-kasus yang dari seorang mantan yang dulu orang yang sering dibully, lalu dia jadi sukses kan, itu karena ada kemauan dari diri mereka. Mereka harus bisa memiliki prinsip, wah nggak boleh begitu terus sih, masa saya dibully diam terus. Seenggaknya kalau dia bisa ngelawan, dia ngelawan, atau nanti dia buktikan
wah saya harus bisa nih, saya harus bisa tunjukin kepada para pembuli saya, kepada mereka-mereka yang telah ngeremehin saya, mereka-mereka yang udah ngata-ngatain saya, yang udah nyiksa saya, yang udah membuli saya harus bisa menjadi sukses agar mereka bisa terdiam gitu. Dan itu salah satu bahasa dendam yang paling jelek lah gitu buat mereka. Dan juga dari kita orang-orang sekitarnya, dia harus bisa nanti menyemangatinya. Kan kita tahu nih, dia habis dibully, dia ini korban bully, kita tak. Kita itu sebagai orang-orang sekitar itu harus membangkitkan mental mereka, kita harus menghibur mereka, kita harus menguatkan mereka. Kan mereka juga agak susah kalau untuk menguatkan diri mereka sendiri, jadi kadang mereka seperti itu juga membutuhkan dorongan mental dari kita. Jadi mereka membutuhkan dukungan itu dari kita. Contohnya saja seperti musisi Indonesia yang kemarin ini juara apa di apa namanya juara musik itu ada musisi kalau nggak salah namanya Bang Danar. Iya. Mereka kan dulunya dia sering kena bully, sering nilai itulah. Akhirnya dia bisa menunjukkan bahwa dirinya bisa bangkit dan bisa menjadi musisi Indonesia. Jadi kesimpulannya untuk solusinya dari yang tadi kita bahas, solusinya ini adalah agar pembulian di pendidikan anak itu harus guru dan orang tua itu berperan penting. Mereka itu harus lebih bisa memantau, mereka harus lebih bisa mengendalikan, dan mereka harus bisa lebih memahami serta mengenali sifat karakter dari anak-anaknya. Dan juga untuk yang bagaimana agar orang korban bully ini bisa menjadi bangkit, solusinya itu mereka harus menguatkan diri mereka dulu, dan juga kita orang terdekat Merangkul dia, harus merangkul dia. Jangan sampai gara-gara dia korban bully, kita tahu dia korban bully terus kita nggak mau nemenin dia, kita malah jauhin dia. Jadi makin putus asa dong. Yang ada nanti dia bisa bakal bunuh diri kan. Dan itu tugas kita harus merangkul mereka, kita harus bisa menguatkan mereka. Jadi jangan sampai mereka merasa diri mereka sendiri, karena orang-orang seperti itu membutuhkan rangkulan, membutuhkan pelukan hangat dari kita agar mereka bisa bangkit lagi, agar mereka bisa menemukan semangat hidupnya kembali. Mungkin itu saja ya terkait dengan apa sih yang bisa menyebabkan orang pembuli ataupun korban bisa bangkit lagi. Mungkin itu saja Upa, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali ya di podcast kita. Terima kasih.